Saya tak mengklaim buku ini akan menyajikan keagungan cerita kepada Anda secara sempurna. Saya merasa puas seandainya buku ini mampu mengisyaratkan keistimewaan ceritanya dan mengantarkan Anda menuju cakrawala. Harap diingat, sesungguhnya sejarah belum pernah menyaksikan adanya orang-orang yang membulatkan tekad dan niat mereka untuk mencapai tujuan yang demikian adil dan luhur, kemudian mempersembahkan hidup mereka di atas jalan tersebut dengan penuh keberanian, pengorbanan, dan kegigihan sebagaimana yang terlihat pada tokoh-tokoh di sekeliling Rasul. Para sahabat tersebut hadir pada saat yang tepat dan dijanjikan, saat panggung kehidupan merindukan sosok yang mampu memperbarui nilai-nilai spiritualitas, mengembalikan kesegaran dan kebenaran. Datanglah para sahabat bersama Rasulullah SAW yang mulia sebagai pembawa kabar gembira dan menjadi teladan peribadahan. Pun saat kehidupan merindukan sosok yang akan melepaskan sisi kemanusiaan dari belenggu yang merantainya, menegaskan eksistensi dan tujuan keberadaannya, datanglah mereka di belakang Rasulullah SAW sebagai kaum revolusioner dan pembawa kebebasan. Begitu juga saat kehidupan merindukan sosok yang akan memberikan angin segar bagi peradaban manusia, datanglah mereka sebagai pelopor dan pendobrak kebekuan. Lalu, bagaimana orang-orang hebat ini mampu menyelesaikan segenap persoalan kehidupan dalam beberapa tahun saja? Bagaimana pula mereka menghancurkan tatanan dunia lama dengan imperium dan tonggak kekuasaannya, lalu mengantarkannya menjadi puing-puing yang berserakan? Bagaimana mereka membangun dunia baru yang sangat menakjubkan, dipenuhi keagungan yang berkilauan dan keluhuran yang tak tertandingi? Atas semua itu, bagaimana mereka dengan secepat kilat mampu menerangi nurani manusia dengan hakikat tauhid dan menyapu bersih masa-masa keberhalaan untuk selamanya? Tak ada lain, itulah mukjizat mereka yang sebenarnya. Selain itu, sesungguhnya mukjizat mereka menjelma dalam kemampuan psikis yang menakjubkan. Dengan kemampuan inilah mereka menempa berbagai keutamaan diri dan berpegang teguh pada keimanan mereka dengan cara yang tak ada bandingannya. Semua mukjizat yang berhasil mereka realisasikan tak lain adalah miniatur dari mukjizat besar yang mulai lahir ke dunia saat Allah mengizinkan kitab sucinya untuk turun, nabinya untuk menyampaikan risalah, dan khalifah Islam memulai langkahnya di atas jalan cahaya. 60 sahabat manusia agung tersebut mewakili ribuan orang terbaik yang hidup semasa dengan beliau dan beriman kepadanya serta menolongnya. Melalui kisah 60 orang inilah kita bisa melihat semua gambaran sahabat Rasulullah SAW dan lainnya. Sekarang, marilah kita segera mendekati 60 tokoh ini dengan penuh kekhusyuan dan kegembiraan. Mari kita sambut model keutamaan manusiawi yang terbaik dan terhebat. Dari pakaian yang lusuh nan usang, kita akan melihat keagungan dan kebijaksanaan tertinggi yang pernah dikenal manusia. Kita akan menyaksikan pasukan kebenaran yang melipat tatanan dunia lama dengan tangan-tangan mereka, menyesaki angkasa raya dengan panji-panji kebenaran sebagai tanda berdirinya tonggak era ketauhidan dan pembebasan seluruh makhluk. Yang pertama adalah kisah Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu. Kita mengawali pembicaraan ini dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Ia adalah seorang pemuda Quraisy yang sangat terkemuka, paling cemerlang, tampan, dan jiwanya penuh dengan semangat. Para ahli sejarah dan ahli riwayat melukiskan jiwa mudanya dengan kalimat seorang warga Makkah yang paling harum. Mus'hab lahir dalam buayan kesenangan, dibesarkan dalam dekapan kekayaan, dan tumbuh dalam iringan kemewahan. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Makkah yang seberuntung Mus'hab,
Ia demikian dimanjakan dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Anak muda yang serba berkecukupan, dimanja orang tua dan hidup dalam gelimang kemewahan, hingga menjadi buah bibir gadis-gadis Makkah dan selalu menjadi mutiara di tempat-tempat pertemuan. Mungkinkah ia akan berubah sedemikian rupa sehingga menjadi buah bibir bak dongeng dalam hal keimanan dan semangat pengorbanan? Aduhai, sungguh ini adalah kisah yang penuh pesona, kisah tentang Mus'hab bin Umair atau Mus'hab al-Khair, Mus'hab yang baik, sebagaimana gelar yang disematkan kaum muslimin kepadanya. Ia adalah salah satu di antara pribadi-pribadi yang ditempa oleh Islam dan dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, seperti apa kepribadiannya? Sungguh, semua umat manusia akan merasa bangga karena salah satu putranya memiliki kisah yang semulia ini. Suatu hari, pemuda tampan ini mendengar berita yang beredar luas di seantero Makkah mengenai Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa berita gembira dan peringatan, sekaligus mengajak umat manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Pagi dan petang, perhatian seluruh penduduk Makkah terpusat pada cerita Muhammad SAW dan agamanya. Meski usianya masih muda, Mus'hab selalu menjadi bintang cemerlang. Penampilannya yang menarik dan otaknya yang cerdas adalah keistimewaan bin Umair, sehingga menjadi daya tariknya dan tidak jarang menjadi pembuka solusi atas setiap permasalahan. Karena itu, tidaklah heran jika kemudian anak muda yang mewah ini menjadi orang yang paling banyak mendengar cerita itu. Ia mendengar kabar Rasulullah SAW bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang sunyi, jauh dari perhatian kaum Quraisy dan ancaman-ancamannya. Tempat itu tak lain adalah Bukit Shala, di rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Sejenak ia bimbang, tetapi tidak lama kemudian keraguan itu sirna. Pada suatu sore, ia pun bergegas menuju rumah Arda'in, sementara kerinduannya jauh mendahuluinya terbang ke sana. Di sana Rasulullah SAW sedang bertemu dengan para sahabatnya, membacakan Al-Quran kepada mereka, serta mendirikan sholat menyembah Allah yang Maha Tinggi lagi agung. Tidaklah lama, Mus'hab bin Umair mengambil tempat duduknya, kecuali ayat-ayat Al-Quran dilantunkan Rasulullah SAW dari dalam hatinya. Tergetar dari kedua bibirnya, membuka jalan menuju pendengarannya, dan langsung menembus kalbunya. Sejak sore itu, hati bin Umair berubah menjadi hati yang dijanjikan. Hampir saja keharuan mengangkat Mus'hab dari tempat duduknya, seolah rasa bahagia yang menjadi sayap yang hendak menerbangkannya. Namun, Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanannya yang penuh berkah dan kelembutan menyentuh dadanya yang bergemuruh, mengusap hati yang bergejolak sehingga ketenangan yang sangat dalam sedalam samudra menyelimutinya. Dalam kejapan mata, anak muda yang beriman dan memeluk Islam ini diselimuti hikmah yang melampaui ukuran usia yang sebenarnya, dan keteguhan yang akan mengubah jalannya sejarah. Kunas binti Malik, ibunda Mus'hab, adalah seorang yang berkarakter keras. Ia adalah sosok yang sangat ditakuti saat Mus'hab bin Umair memeluk Islam. Tak ada yang ia takuti dan khawatirkan di muka bumi ini kecuali ibunya. Seandainya kota Makkah dengan seluruh berhalanya, dataran tingginya, dan gurun-gurunnya berubah menjadi prahara dahsyat yang menggetarkan dan mengepungnya, niscaya ia akan menganggapnya sangat remeh. Namun, permusuhan dengan ibunya inilah badai prahara yang tak sanggup ia bayangkan. Ia pun berpikir dengan cepat dan memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya
sehingga Allah memberikan keputusan untuknya.